Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Parimawan. Saya dari Prodi D4 Teknik Listrik dan pada matkul pembangkit kali ini saya ingin menjelaskan mengenai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Mungkin yang pertama kali saya ingin jelaskan yaitu apa itu PLTB dan kenapa disebut PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu, karena bayu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya angin. Jadi pembangkit listrik tenaga bayu ini ya pembangkit listrik yang memerlukan atau bahan bakarnya itu angin. Dan dia mengonversi energi kinetik gerakan menjadi energi mekanik lalu menjadi energi listrik. Dan ya ini sama seperti pembangkit listrik pada umumnya PLTA yang komponen utamanya itu turbin dan juga menggunakan generator sebagai alat untuk konversinya. Pembangkit jenis ini termasuk dalam energi baru terbarukan karena sumber daya angin tidak akan habis, dan yang paling utama dengan pembangkit listrik tenaga pokoknya yang energinya terbarukan itu pasti mendukung zero emission dan sudah pasti ramah lingkungan gitu. Yang TB ini menekankan prinsip dasar mirip seperti kincir angin tradisional, tetapi ya di-upgrade, didukung dengan teknologi modern untuk menghasilkan energi listrik. Dan bagaimana cara kerja PLTB sendiri? Ya, cara kerjanya itu sama seperti PLTA, yang mana bedanya kalau PLTA ada proses pembakaran dan bahan bakarnya dari fosil, tapi ya yang paling utama di sini adalah ada turbin dan juga generator. Dan mungkin yang pertama kali caranya bekerja itu ya energi angin bergerak melewati sudu dari baling-baling turbin itu sendiri sehingga memutar poros utama, memutar baling-baling gitu. Jadi anginnya itu memutar baling-baling. Kemudian energi mekanik putaran itu di ya biasanya pada saat awal-awal putarannya masih lambat tuh. Dan maka perlu peningkatan putaran dengan menggunakan gearbox, transmisi gearbox. Dan yang nantinya dan dari awal pelan bisa berputar agak lebih cepat, yang kemudian digunakan untuk mengkonversi dari mekanik ke listrik menggunakan generator. Dan energi listrik poros kecepatan tinggi memutar generator yang menghasilkan listrik arus bolak-balik. Kemudian setelah dikonversi, maka listrik hasil dari konversi tersebut ditransmisikan dan dinaikkan di step up dengan transformator di dalam atau di dekat menara untuk mengurangi loss, dan kemudian ditransmisikan ke jaringan listrik atau grid. Dan di sini ada anatomi mengenai PLTB sendiri. Dan ini ada bagian atas yaitu terdapat pilar rotor, sistem pengontrol sudut bilah, dan ruang penghubung serta sensor cuaca dan lampu. Mulai dari pilar rotor dulu. Pilar rotor tentunya untuk menangkap angin dan menjadi pendengar awal. Kemudian sistem pengontrol sudut bilah yaitu dapat mengatur untuk sudut bilahnya agar menangkap angin secara optimal. Kemudian ada ruang penghubung dan rem, yaitu tempat di mana rem mekanis berada dan digunakan untuk menghentikan rotor apabila akan di maintenance atau mungkin ada hal-hal yang ya memerlukan perbaikan gitu. Dan ada sensor cuaca serta lampu penerbangan yang digunakan untuk memonitor angin dan keselamatan udara apabila ada pesawat atau ada apapun yang akan lewat, mengetahui bahwa di situ terdapat turbin angin. Dan yang kedua ada bagian tengah, bagian mesin atau nacelle.
Dan di sini terdapat rumah turbin, yaitu menjadi pelindung komponen inti. Jadi rumah turbin atau nacelle sendiri itu untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Kemudian ada gearbox. Gearbox itu berguna untuk meningkatkan kecepatan putaran rotor agar dapat dikonversi menjadi listrik. Dan kemudian ada generator, yaitu komponen utama dan krusial yang mengubah energi mekanik menjadi listrik. Dan yang keempat ada penggerak yang sendiri berfungsi untuk memutar nacelle atau rumah mesin untuk menghadap ke angin yang mungkin bisa dibilang arah anginnya itu optimal gitu. Jadi dapat menangkap angin secara optimal. Dan yang ketiga ada struktur bagian bawah, yaitu struktur penyangga terdapat menara. Ya, menara sendiri untuk menopang tingginya turbin itu. Jadi semakin tinggi turbin, maka akan optimal juga untuk menangkap angin. Dan kemudian ada fondasi, yaitu kaki penahan untuk seluruh beban di menara turbin. Dan yang keempat ada tanah. Tanah sendiri dapat kabel dan stasiun transformator. Itu kabel untuk menyalurkan listrik dari generator ke bawah ke pusat transmisi. Dan kemudian ada stasiun transformasi, yaitu digunakan untuk men-step up listrik untuk disalurkan atau untuk transmisi jarak jauh. Dan di sini ada jenis-jenis LTP dan jenisnya ada dua, di mana yang pertama LTP darat atau onshore itu dipasang di daratan, biasanya di pegunungan, di dataran terbuka, pantai atau dari pesisir. Kemudian kelebihannya biaya instalasi dan perawatan lebih rendah serta fondasinya lebih sederhana karena langsung menampaki tanah. Jadi dan kemudian ada tantangan. Tantangannya ya mungkin dampak visual dan potensi konflik lahan karena memang LTP ini memerlukan lahan yang tidak sedikit untuk pembangunannya. Dan yang kedua ada LTP lepas pantai atau offshore, biasanya dipasang di tengah laut. Kemudian kelebihannya ya kecepatan angin akan lebih tinggi karena ditempatkan di tengah-tengah laut. Kemudian menghasilkan listrik lebih besar karena kecepatan anginnya yang konsisten dan tinggi, lebih tinggi itu. Kemudian minim dampak visual atau bunyi bagi masyarakat. Jadi untuk suaranya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, tantangannya. Tantangannya itu tentu saja biaya konstruksinya dan maintenance-nya yang lebih tinggi karena mereka berada di tengah laut dan juga teknologinya lebih kompleks. Di situ ya mereka harus memikirkan bagaimana agar besi-besi atau mungkin komponen yang ada di pondasinya tidak cepat korosi dan kemungkinan tidak tidak cepat rusak gitu. Kemudian di sini ada keunggulan LTP sendiri. Keunggulannya tentu saja ramah lingkungan karena mendukung zero emission, dan yang paling utama yaitu terbarukan, di mana sumber energinya angin yang pasti tidak akan habis, yang kemudian mandiri energi, di mana mereka dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar kayak fosil dan bahan bakar pembakaran lainnya. Kemudian biaya operasionalnya yang lebih rendah karena setelah dipasang bahan bakarnya, angin itu sendiri gratis. Kemudian tren biaya investasi pun bisa terus menurun. Kemudian pembangunan berkelanjutannya ya menciptakan lapangan kerja hijau
di sektor manufaktur, konstruksi, dan perawatan. Jadi menambah lapangan kerja pada saat konstruksi atau mungkin pada saat maintenance. Dan selanjutnya ada kekurangan PLTP. Kekurangan PLTP sendiri yang pertama adalah ketergantungan pada alam, di mana produksi listriknya tidak konstan, bergantung pada kecepatan angin, dan membutuhkan backup atau sistem penyimpan energi seperti baterai. Karena walaupun angin tidak akan habis, tapi angin tidak selalu konsisten kecepatannya. Jadi sangat ketergantungan sekali pada kecepatan angin yang konsisten. Dan yang kedua ada dampak lokal, di mana dampak visual dari pemandangannya dan dampak audio dari kebisingan suaranya, serta potensi resiko bagi burung atau kelelawar, di mana ya hal ini dapat diminimalkan dengan mungkin dapat mengecat salah satu baling-balingnya menjadi hitam, di mana bagi burung atau kelelawar maka mereka dapat menghindari area tersebut karena mereka melihat mungkin bayangan hitam yang memutar cukup keras, cukup kencang gitu. Jadi bisa meminimalisir risiko burung dan kelelawar ini. Kemudian yang ketiga ada investasi awal yang tinggi. Tentu biaya pembangunan dari PLTP sendiri untuk biaya pembangunan awalnya tidak rendah, atau bisa dibilang untuk instalasi infrastrukturnya cukup mahal gitu. Dan yang terakhir tentu saja lokasi, di mana hanya visible di daerah dengan potensi angin yang baik dan juga akses jaringan listrik. Oke. Baik, dan di sini ada potensi pembangunan PLTP sendiri. Dan bisa dilihat dari peta di bawah ini, di mana mungkin tidak semua daerah bisa memiliki potensi yang besar untuk dibangun PLTP, karena PLTP sendiri memerlukan lokasi yang cukup strategis, di mana memerlukan tempat yang anginnya cepat, besar, dan juga konsisten. Tentu saja hal tersebut dapat dicari atau didapatkan di daerah pesisir seperti pantai. Dan di sini terdapat beberapa lokasi yang mungkin bisa berpotensi besar untuk dibangun PLTP. Dan tempat di lokasi tersebut di daerah Sulawesi dan Jawa, kemudian ada di daerah Nusa Tenggara Timur juga, di mana 3 tempat tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dibangun PLTP, karena di samping tempatnya yang mungkin masih masih luas atau masih ada, di situ juga kecepatan anginnya mendukung untuk dibangun PLTP. Di sini di mana yang warna biru itu mungkin bisa bilang tidak konsisten, dan yang hijau ini memiliki kecepatan angin yang cukup untuk dapat menghasilkan listrik. Mungkin itu saja. Jika kita ambil kesimpulan dari semua ini, maka PLTP sendiri adalah pembangkit listrik yang cukup potensial untuk dibangun di Indonesia, karena ada beberapa tempat yang dapat mungkin sangat mendukung, dan juga karena memang PLTP sendiri itu pembangkit yang energinya terbarukan dan juga bisa dibilang mendukung zero emission. Jadi di mana ini adalah pembangkit yang win-win solution gitu. Jadi bisa untuk menghasilkan listrik tetapi juga tidak meninggalkan residu atau meninggalkan polusi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.